Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 18 Desember 2023. Berikut di antaranya. Pasangan suami istri pelaku penipuan online diringkus. Pelaku curanmor babak belur dihajar massa. Truk tangki LPG milik Pertamina menabrak rumah warga. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi menjadi pelaku penipuan online. 2 sepasang suami istri asal Kabupaten Sidrap ditangkap polisi. Pelaku telah beraksi sejak 2018 lalu dan meraup keuntungan hingga 4,6 miliar rupiah. Dari aksi kejahatan tersebut, pelaku memiliki aset fantastis berupa rumah serta sejumlah mobil mewah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 4 pelaku penipuan online. Masing-masing berinisial AA umur 25 tahun, MS umur 25 tahun, AE 29 tahun, dan MS 26 tahun. Mereka merupakan 2 pasangan suami istri yang ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap. Para pelaku diketahui telah beraksi sejak tahun 2018 silam sampai September 2023 lalu dan telah meraup keuntungan hingga 4,6 miliar rupiah. Sejumlah aset milik para pelaku berupa 1 unit rumah, 4 mobil mewah dari berbagai merek, 1 sepeda motor dan sebidang tanah disita oleh petugas karena diduga aset tersebut dari hasil tindak pidana pencucian uang dalam kasus penipuan online yang dijalankan oleh para pelaku. Pengungkapan kasus ini bahkan melibatkan Bareskrim Polri dibantu tim Pusat Pelaporan Analisis Keuangan atau PPATK untuk menelusuri data transaksi pelaku. Selain itu, tim Cyber Crime Polda Sulsel juga turut menelusuri aset pelaku bekerja sama dengan perbankan, pegadaian, dan Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Berdasarkan hasil interogasi petugas, para pelaku melakukan aksi penipuan online-nya dengan modus menjual produk barang berupa ponsel dan pakaian melalui jejaring sosial Instagram dengan harga murah. Korban yang tergiur lalu diminta untuk mentransfer sejumlah uang, namun barang yang dijanjikan pelaku tidak kunjung datang. Dari jumlah angka transaksi yang kemudian terbaca di jejak perbankan, ya, yang sementara kita kejar ini hampir 5 miliar, ya, 4 miliar lebih, ya, 4,6. Ini yang sudah kita dapat sekarang. Tetapi kalau kemudian hasil dari PPATK ini keluar lagi yang lain, ya, ini nilainya ini akan bertambah. Sampai dengan hasil pemeriksaan sekarang sudah ditemukan jejak mereka ini 4,6 miliar. Selain menyita aset milik pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 8 unit ponsel dan 1 tablet yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi penipuan online. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 8 ayat 1 KUH Pidana dan pasal 3, 4, dan 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor babak belur dihajar massa setelah menabrak tamu undangan di sebuah pernikahan di Kota Parepare. Pelaku panik lantaran dikejar korban setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Baru. Pelaku berinisial M ini terjatuh bersama sepeda motor curiannya usai menabrak seorang tamu undangan hajatan pernikahan di Jalan Baumas CP, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Warga yang melihat kejadian langsung tersulut emosi lantaran usai menabrak tamu undangan, pelaku langsung mengacungkan badik di hadapan massa yang berkerumun. Pelaku pun langsung dimasa oleh warga hingga babak belur. Pelaku sempat pingsan sebelum akhirnya tim Resmo Polres Parepare melintas di lokasi dan mengamankan pelaku. Sebelumnya pelaku dikejar oleh 2 orang warga karena melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Baru hingga ke kota Parepare. Korban yang panik dikejar menerobos keramaian tamu yang menyeberang jalan ke pesta hajatan pernikahan hingga akhirnya menabrak salah seorang tamu undangan. Setelah dilakukan interogasi, ternyata seseorang tersebut adalah terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor, di mana dia melakukan aksinya di daerah Palandro. Selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung diserahkan ke Polres Baru guna proses hukum lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda diamankan polisi setelah aksinya mencuri terekam kamera pengintai. Pelaku menggandakan kunci saat membobol toko grosir tempat dirinya dulu bekerja. Inilah video rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi pencurian di sebuah toko grosir yang terletak di wilayah Panakukang, Kota Makassar. Nampak jelas, tersangka yang diketahui merupakan mantan karyawan di toko grosir tersebut melancarkan aksinya pada subuh hari menggunakan kunci ganda yang telah diduplikat tersangka saat dirinya masih bekerja di toko grosir tersebut. Aksi tersangka diketahui oleh pemilik toko setelah pemilik toko curiga barang di toko ada yang berkurang. Pemilik toko yang penasaran akhirnya mengecek CCTV dan benar saja toko miliknya telah dibobol oleh mantan karyawan dengan menggunakan kunci duplikat. Korban pun melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku. Polisi pun langsung menuju ke rumah tersangka inisial ZR di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Di hadapan polisi, tersangka mengakui telah 2 kali melakukan aksi pencurian di toko tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat. Sementara sejumlah hasil curiannya yaitu beberapa kardus minuman ringan berbagai merek telah berpindah tangan ke seseorang. Mana tas? Berapa mi total kau curi semua itu? Semuanya kau kumpulkan hasil curianmu. Sudah banyak. Tidak ada kuliah apa-apa toh? Ini karena barang bawah. Bersama barang bukti motor yang digunakan saat melakukan aksi pencurian, tersangka lalu digiring ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, Ainus melaporkan. Pemirsa, Pondok Pesantren Darul Istiqomah yang ada di Desa Wara, Kecamatan Kamandre, Kabupaten Luwu, diserang oleh sekelompok orang tak dikenal viral di media sosial. Akibatnya sejumlah santriwati histeris, sementara 1 pengurus pesantren dilarikan ke rumah sakit akibat adanya benturan di bagian kepala. Video amatir ini yang merekam sejumlah santriwati pesantren Darul Istiqomah panik dan histeris saat diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Kasus ini bermula saat pada Senin 11 Desember 2023 pukul 17:20 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, anak dari pewakaf Tada mendatangi pesantren, adu mulut dan saling dorong sempat terjadi. Pada Rabu 13 Desember kemarin, seorang guru pesantren yang berada di luar pesantren kembali mendapat penganiayaan hingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Di malam harinya, aksi penyerangan kembali dilakukan oleh puluhan orang tak dikenal saat pimpinan pondok pesantren mengadakan pengajian bersama para santri. Saat itu, salah satu guru mengaji ditarik dari dalam masjid hingga membuat para santri panik dan histeris. Para santri ini pun berusaha ditenangkan kembali oleh para pengurus. Sejumlah orang tak dikenal kemudian berupaya membakar bangunan pesantren tempat tinggal pimpinan ponpes termasuk area belakang, ruang tamu, dan teras rumah, dan untungnya kobaran api berhasil padam. Kasus kekerasan ini sudah dilaporkan ke aparat kepolisian Polres Luwu. Pihak pengurus ponpes berharap agar pelaku segera ditangkap dan diproses.
Belum ada keterangan resmi dari polisi, namun kasus ini diduga kuat merupakan buntut perebutan antara pengelola pesantren dan keluarga dari pewakaf tanah yang atasnya berdiri bangunan pondok pesantren Darul Istiqomah. Mereka menginginkan tanah ini mereka kuasai kembali atau dikelola oleh mereka kembali. Namun kami tetap mengingat pesan almarhum pewakaf bahwa selama ada orang yang mengaji dalam pesantren ini, jangan pernah ditinggalkan. Makanya dengan dalil itu kami tetap bertahan meskipun mereka tetap senantiasa mengganggu kami. Sampai pesantren kami mereka pagar keliling, mulai dari pagar seng, kawat berduri, dan juga pagar tembok, sehingga kami tidak ada akses masuk. Untuk mencegah kejadian serupa, para santri terpaksa diungsikan ke pesantren cabang kedua wilayah di Sulit. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Sewalendrang Labasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menghadiri silaturahmi akbar yang diadakan oleh politisi muda yang merupakan anak dari mantan Wakil Bupati Syukur Bijak. Meski dalam kondisi matahari terik, namun hal ini tak menyurutkan semangat warga. Menuju ke tempat yang telah dipersiapkan. Dan yang pasti, lebih dari 3.000 warga berkumpul dalam ajang silaturahmi akbar yang dilaksanakan Muhammad Devi Bijak Pawindo, anggota Komisi 6 DPR RI di rumah orang tuanya di Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tingginya animo masyarakat membuat sebagian warga saling himpit untuk menyaksikan sambutan dari Devi Bijak. Pria kelahiran Batu Sitanduk 1992 ini merupakan salah satu figur yang menjadi andalan masyarakat di daerah itu. Selain karena lahir dan besar di Tanah Luwu, sosok almarhum ayahnya, Syukur Bijak, yang meninggal dunia saat menjabat Wakil Bupati Luwu, juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli, utamanya bagi para warga kurang mampu dan minoritas. Alhamdulillah pada hari ini memang kami bersama dengan keluarga dan masyarakat mengagendakan untuk pertemuan sekaligus silaturahmi dengan keluarga di sini, dan pada akhirnya ternyata memang antusias keluarga untuk hadir, masyarakat untuk hadir sangat besar. Selain bertatap langsung dengan masyarakat Walmas, ajang silaturahmi akbar ini juga menghadirkan berbagai hiburan termasuk tarian tradisional hingga menampilkan sejumlah artis ibu kota. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi 2 mahasiswi pengendara motor berboncengan di Goa menjadi korban jambret. Selengkapnya di seputar Ainus Sosa. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Seorang petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel usai mengikuti bimbingan teknis di salah satu hotel di Kota Makassar. Usai dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol dari Polda Sulsel, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan terkait penyebab kematian korban. Seorang petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan bernama Yusri Hafid, 37 tahun ditemukan meninggal dunia saat menginap di salah satu hotel di Kota Makassar di Jalan Andi Cema, Kecamatan Rapocini pada Sabtu malam tadi, 16 Desember 2023. Diketahui korban sebelumnya mengikuti bimbingan teknis selama 2 hari di hotel untuk mengikuti kegiatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Luwu dalam rangka rapat koordinasi
persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat PPK dan PPS Kabupaten Luwu. Korban pertama kali ditemukan tak bernyawa di dalam kamar hotel berbintang 5 oleh rekannya sendiri. Bermula saat almarhum hendak diajak check out dari hotel karena kegiatan BIMTEK yang diikuti bersama 110 petugas PPK lainnya dari 22 kecamatan yang diadakan di Kabupaten Luwu telah selesai. Namun, saat pintu kamar hotel yang dihuni korban digedor, tidak ada juga jawaban yang didapat. Rekan korban pun berinisial menghubungi pihak hotel agar membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Di saat pintu terbuka, korban pun ditemukan tak bernyawa dalam kondisi berbaring di atas ranjang. Penyebab kematian korban masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol Forensik Polda Sulsel karena setelah dilakukan olah TKP, di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kamar korban, kemudian setelah memastikan korban meninggal dunia, kami menghubungi Dokpol dan berikan kesempatan untuk melakukan pengecekan. Saat ini mayat sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan. Usai dilakukan olah TKP di dalam kamar hotel, jenazah korban lalu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk pemeriksaan terkait kematian korban. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, menabrak pemotor hingga meninggal di tempat. Seorang penumpang mobil minibus nyaris diamuk warga usai ditinggal kabur oleh rekannya yang pengemudi mobil lantaran takut usai menabrak korban. Jenazah korban wanita langsung dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Seorang wanita meninggal dunia usai ditabrak sebuah mobil minibus di Jalan Deng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat 15 Desember 2023 petang. Kecelakaan tersebut berawal saat wanita seorang diri mengendarai sepeda motor yang ingin menyeberang jalan. Tiba-tiba, sebuah mobil minibus berplat D1653AI dari arah Kabupaten Goa mengarah ke Jalan Cendrawasih dengan kecepatan tinggi langsung menabrak dan terseret sejauh 30 meter hingga meninggal dunia. Usai menabrak, mobil minibus tersebut langsung mencoba melarikan diri namun gagal lantaran kembali menabrak mobil box yang berada di depannya. Warga yang melihat pun langsung mendatangi mobil tersebut, namun sayang, pengemudi dan satu rekannya sudah lebih dulu kabur melarikan diri. Hanya ada satu pria memakai baju biru yang diduga penumpangnya masih berada di dalam mobil dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, polisi yang melintas di lokasi tersebut langsung dengan cepat mengamankan mobil dan penumpangnya. John, salah satu saksi mata, mengungkapkan sebelum menabrak pengendara motor wanita tersebut, pengemudi mobil yang diduga dipengaruhi minuman keras beralkohol lebih dulu menabrak tiang listrik serta penjual sari laut yang berada di pinggir jalan. Kayak orang tidak kontrol begitu. Mabok beda di ya itu orang mabok. Orang mabok. Karena dia hantar lagi mobil. Dari arah mana itu mobil tadi, Om? Oh, dari arah sana, Di. Memang kencang, Om, Di. Iya, enggak apa-apa, Jom. Dari sana memang kencang. Iya. Pas di belakangku, jadi ibu-ibu berteriak, keras nih suara prak. Saya nggak mau balik. Iya. Dia itu motornya di sini. Kalau ada mobil itu mobil putih tadi, mobil barang. Kepolisian sektor Tamalate yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan barang bukti sebuah motor merek Honda yang dipakai korban saat mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Korban yang belum diketahui identitasnya saat ini berada di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, dua mahasiswi pengendara motor berboncengan di Kabupaten Goa menjadi korban jambret oleh dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya, satu korban mengalami luka parah di wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit usai terjatuh dari sepeda motornya. Aisyah Handayani, 20 tahun, seorang mahasiswi yang terjatuh usai menjadi korban jambret,
di Jalan Poros Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa ini terpaksa dilarikan ke ruang IGD Rumah Sakit Kristalina, Makassar. Korban dilarikan ke rumah sakit ini akibat mengalami luka berat di bagian wajah. Peristiwa penjamretan bermula saat korban bersama temannya melintas di jalan sepi di Jalan Poros Macanda, Kecamatan Somba Opu pada Selasa malam. Tiba-tiba, korban dipepet oleh dua orang pelaku berboncengan. Usai memepet kedua korban, pelaku langsung menarik tas hingga mengakibatkan kedua korban terjatuh dari sepeda motor. Akibatnya tas berisi HP dan dompet korban raib dibawa kabur pelaku. Menurut saksi mata, korban tiba-tiba dipepet dan dijamret oleh dua pelaku berboncengan saat melintas di Jalan Poros Macanda. Jadi tuh Pak, tadi kan mau ke arah Samata, terus ada tiba-tiba yang dari belakang langsung tarik tasnya temanku yang itu, makanya kami jatuh ke kanan karena ditariknya itu juga ke kanan. Terus ini pelaku langsung lari Pak, kabur, terus tidak lama kemudian langsung datang warga. Barang apa saja yang tasnya itu berisi HP, uang. Selebihnya tidak tahu apa isinya di tas itu. Hingga kini aparat Satreskrim Polsek Somba Opu dan Polres Goa masih menyelidiki identitas kedua pelaku. Merampas tas korban. Di mana dalam tas korban itu sendiri ada barang di situ, ada 1 unit HP merek Samsung Galaxy A11. Kemudian ada uang tunai 100.000, ada ATM, ada kartu mahasiswa, dan cas HP. Sementara korban yang mengalami luka berat di wajah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kristalina, Makassar. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tangki LPG milik Pertamina yang melaju dari arah Kabupaten Pangkep menabrak rumah warga di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Akibatnya, truk tangki ringsek di bagian depan usai menabrak dinding samping rumah warga hingga roboh. Kecelakaan ini dipicu karena pengemudi truk membawa kendaraan dalam kondisi mengantuk. Seperti inilah video amatir milik warga saat truk tangki Pertamina mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Truk tangki muatan LPG ini ringsek di bagian depan setelah menghantam tiang telepon dan dinding samping rumah warga hingga roboh. Bahkan kecelakaan ini sempat membuat penghuni rumah panik saat mendengar suara benturan keras dari dinding rumahnya, dan sebagian warga juga memilih menjauh dari truk tangki tersebut lantaran takut akan terjadi ledakan dari gas yang dimuat oleh kendaraan tersebut. Kejadian ini berawal saat truk tangki yang dalam kondisi kosong dengan nomor polisi DP 8449 UB melaju dari arah Pangkep menuju kota Makassar untuk melakukan pengisian gas LPG. Namun, naasnya saat berada di lokasi, diduga sang supir dalam kondisi mengantuk hingga oleng ke kiri lalu menabrak tiang telepon dan rumah warga. Beruntung saat kejadian penghuni yang berada di dalam rumah berhasil selamat. Namun, sang sopir bernama Syamsul Alam warga asal Kabupaten Sopeng ini mengalami luka memar di bagian dada dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kalau kondisi supirnya gimana, Dan? Supirnya mengalami sakit pada dada. Mungkin ada benturan di setir atau... Artinya sakit di bagian dada, Dan? Iya. Dan langkah yang dilakukan oleh unit laka apa ini, Dan? Setelah menerima laporan, tiket laka mendatangi TKP, mengolah TKP, kemudian mencatat, mengecek pengemudi atau korban apakah ada. Alhamdulillah tidak ada korban lain. Hingga saat ini truk tangki LPG Pertamina ini masih berada di lokasi. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Satlantas Polres Maros dan rencananya dalam waktu dekat ini akan dilakukan evakuasi menggunakan kendaraan alat berat. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura membeli pulsa, seorang pria terekam CCTV mencuri sebuah handphone di sebuah konter pulsa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk lalu memperhatikan situasi sebuah konter pulsa di tepian Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
Dalam aksinya, pelaku mencoba menggeser lemari kartu pulsa untuk masuk mengambil ponsel pemilik konter pulsa yang tersimpan di dalam kios. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung meninggalkan kios sambil mengantongi ponsel curiannya. Saat kejadian, pemilik konter pulsa sedang menidurkan anaknya, hingga suasana di depan kios saat itu kosong, tidak ada yang menjaga. Korban baru menyadari ponsel miliknya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV. Hasil rekaman CCTV ini dijadikan barang bukti untuk korban melapor ke kantor Polsek Baju Kiki, Kota Parepare. Maghrib, Iya. jam 6. Jam-jam 6. Ya, itu waktu situ keadaan kosong memang kios atau gimana? Nggak ada orang? Iya, nggak ada orang karena di belakang semua. Terus pelaku baru ketahuan ada HP dicuri itu bagaimana? Saat mau kasih tidur anakku, masuk di dalam kamar, terus keluar, saya lihat ini sudah tergeser. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel, edisi Senin 18 Desember 2023. Saya Asmaul Husna dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam bagi pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.